Ya memang karma itu bukan dilawan, karma itu bukan dihindari, tapi karma itu diterima lalu ditransendensikan. Ditransendensikan itu berarti ketika Anda bisa menerima, Anda akhirnya bisa menyelaraskan si karma itu tadi. Ketika Anda berkata ada karma buruk dan karma baik, itu cuma tipuan pikiran Anda sebenarnya. Makanya kalau saya melatih orang-orang itu menjadi lebih madep mantep, ketika dia menghadapi karma, dia lebih sadar bahwa setiap apapun yang terjadi itu pasti ada konsekuensi. Lah yang menjadi karma itu seakan-akan bernilai buruk atau menjadi penderitaan untuk kita, karena Anda tuh ketika melakukannya tidak sadar. Orang dalam ketidaksadaran itu di dalam kebingungan. Orang di dalam kebingungan akan meresapi penderitaan. Itu tidak perlu menunggu karma buruk, setiap hari sudah menderita. Ketika karma buruk datang, dia dalam kondisi tidak siap, tambah menderita lagi. Maka pentingnya belajar kesadaran itu adalah melampaui aspek baik dan buruk. Berarti kalau saya bilang, kalau orang-orang sudah bisa menghadapi karma baik dan buruk, karma baik menjadi berkat yang bisa kita nikmati, karma buruk hanya menjadi nilai pembelajaran untuk kita bertumbuh, berevolusi di dalam kebijaksanaan atau kedewasaan kita sebagai jiwa yang duduk di dalam rogo atau tubuh jasad ini gitu. Jadi si takdir ini tadi tergantung Anda yang mencipta dan mengendalikan sebenarnya. Tapi memang Anda hidup itu di dalam koridor konsekuensi dari kehidupan Anda sebelumnya yang disebut karma itu tadi. Memang Anda tidak bisa terbebas dari koridor memori itu. Memori itu akan terus keluar melalui perasaan dan pikiran kita, atau sancita tadi loh. Cita itu akan terus muncul di dalam tingkatan dharma kita. Dharma itu laku. Ketika Anda bergerak melalui aspek pikiran, aspek perasaan, dan aspek fisik, karma itu selalu mengalir untuk muncul di sana. Nah makanya kita disuruh untuk eling lan waspada itu mengawasi atau berserah tadi loh. Dengan kita selalu mengawasi dan berserah atau eling, ketika karma itu muncul dari sisi yang baik atau yang buruk, keduanya sebenarnya berlaku sama. Ya seringkali kita menolak karma buruk itu karena ketakutan kita. Bukan karena karmanya, ketakutan kita. Ketakutan kita yang berlebihan ini adalah penderitaan. Tapi kalau kita bisa menghadapi dengan legowo dan tatak, ya sebenarnya karma buruk itu tidak masalah. Itu sah-sah saja. Karena itu juga hasil konsekuensi dari diri kita kok. Yang membuat Anda menderita itu ketakutan berlebihannya itu. Kira-kira gitu Mas ya.